Halo guys, kembali di channel Yanda Storyland. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film epik dan tentunya menegangkan berjudul The Thousand Faces of Dunjia yang dirilis pada tahun 2017. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film diawali dengan seorang anggota polisi bernama Daolin dari kota Kaifeng yang sedang berkumpul dan bermain taruhan dengan mengangkut batu seberat 1000 ton. Secara mengejutkan, Daolin berhasil mengangkat batu besar yang membuat pemilik toko judi kehilangan banyak uang. Kemudian pemilik toko tersebut membuat rencana licik untuk memberi tugas pada Daolin, yaitu untuk mencari buronan rekayasa, dan Daolin tidak boleh kembali sebelum dia menangkap penjahat tersebut. Keesokan harinya di suatu pasar, Daolin menanyakan kepada para warga. Namun entah sebuah kebetulan, ia malah menemukan salah satu buronan tersebut yang sedang berjalan sambil membawa guci yang berisi ikan. Mengetahui hal itu, Daolin pun langsung mengikuti penjahat tersebut yang juga diikuti oleh wanita penjual tahu dan kemudian berakhir di sebuah penginapan. Namun buronan tersebut diusir karena membawa seekor ikan peliharaan dan aturan di penginapan itu tidak boleh ada hewan peliharaan. Menyadari hal itu, si pria pun marah dan membuat ikan peliharaannya berubah menjadi monster hingga bisa memakan orang. Daolin yang duduk di atas tetap terus mendengar perdebatan mereka. Daolin langsung melompat ke arah monster sambil mengeluarkan pedang untuk menyelamatkan pemilik penginapan. Si wanita yang mengikuti Daolin juga ikut menyerangnya dengan meja. Namun monster itu berhasil kabur. Daolin dan wanita itu mengejar monster tersebut yang berlari di atas atap rumah. Namun wanita tersebut tiba-tiba berubah menjadi laki-laki dan masuk ke dalam kedai. Daolin merasa dibuntuti olehnya. Lalu ia tidak sengaja memegang tubuhnya dan ternyata ia adalah wanita bernama Dragonfly. Mereka berdua lalu kembali melanjutkan mencari monster ikan tersebut. Mereka berjalan ke dalam kamar seorang perempuan yang bernama Jiao Jiao. Di sini Dragonfly mengancam Jiao Jiao agar menunjukkan kemana ikan itu pergi. Tapi Daolin justru membela Jiao Jiao karena menurutnya dia tidak ada kaitannya dengan si monster ikan. Namun, di balik wajah cantik Jiao Jiao, ternyata ada pria hidung besar yang sedang menyamarnya. Pada saat itu juga, Dragonfly menyadari keberadaan monster ikan yang menyamar sebagai lukisan di tembok. Ia pun langsung menangkap ikan itu menggunakan jaring dan memukulnya beberapa kali sampai kembali menjadi ikan kecil. Bersama dengan itu, Dragonfly juga melihat sebuah lukisan yang berjudul Sungai Hulu di Festival Qingming yang terlihat cukup ganjil. Rupa-rupanya, Jiao Jiao juga mengungkapkan kalau monster ikan itulah yang membawa lukisan tersebut dan nantinya akan diambil oleh seorang yang sangat penting. Sebelum Dragonfly pergi, dia kemudian menghapus ingatan Daolin tentang kejadian tadi. Dari sanalah Dragonfly kembali ke markas rahasia ikan Wuyin. Di sisi lain, kakak tertua mereka menyadari bahwa sebenarnya monster ikan itu adalah sebuah jebakan. Karena ternyata ada seorang yang sengaja mengirim ikan itu agar ditangkap oleh Dragonfly sebagai pelacak menuju rahasia Wuyin. Klan Wuyin lalu berkumpul, dan dari sana mereka mulai membicarakan langkah yang akan mereka ambil. Dragonfly juga mengungkapkan tentang jatuhnya sesuatu yang aneh dari langit yang mungkin ada kaitannya dengan datangnya monster ikan. Mereka pun mulai memikirkan bagaimana caranya mengalahkan musuh-musuh dari langit itu. Sampai akhirnya kakak tertua menyuruh kakak kedua mereka yang bernama Zuki untuk mengikuti petunjuk yang pernah ditinggalkan oleh mendiang pemimpin Wuyin. Petunjuk itu yaitu mencari seseorang yang bisa mengendalikan Dunjia sekaligus menjadikan orang tersebut menjadi pemimpin mereka yang baru.
Di tempat lain, Zuki melakukan cara itu dengan menyusup ke sebuah klinik dengan nama Jinshi yang merupakan milik klan saingan mereka. Namun sampai saat ini Zuki belum juga kembali. Maka dari itu kakak tertua mereka memutuskan untuk pergi ke kota Loyang untuk menemui seorang peramal agung yang dikabarkan memiliki senjata legenda milik para dewa yang bernama senjata penghancur dunia. Anggota Wu Yin lainnya kemudian berpencar untuk melakukan tugasnya masing-masing. Scene lalu berpindah ketika Zuki akhirnya sampai di klinik Jinshi. Dia berpura-pura buta untuk belajar tentang pengobatan. Lalu ia menghampiri pria yang menerima pekerjaan tersebut. Awalnya si pria ragu, namun Zuki menjelaskan tentang obat-obat dan si pria langsung menerimanya. Kemudian, pria itu menemui kepala klinik, namun dia justru dimarahi karena menerima murid buta. Pria itu lalu melihatkan nama Zuki kepada kepala klinik. Ia juga mengatakan bahwa semua yang bernama Zuki adalah musuh bebuyutannya. Saat mendengar penjelasannya, lalu kepala klinik memerintahkan untuk membawa Zuki di hadapannya. Kemudian, ia memperlihatkan gulungan kertas yang ia gambar pada kepala klinik sambil menjelaskan apa tujuan gambar itu. Kepala klinik mulai curiga dan meminta anak buahnya untuk membuka kacamata Zuki karena ia tidak percaya kepada kemampuan Zuki. Ia meminta Zuki untuk menyembuhkan salah satu pasien yang ada di klinik Jinshi. Zuki pun langsung menuju ke tempat pasien. Lalu ia melihat wanita cantik yang duduk sambil membaca buku dan tidak terlihat sakit sama sekali. Zuki mengatakan bahwa ia seorang dokter dan ingin mengobatinya. Zuki lalu mengeluarkan makanan dan berinya kepada wanita tersebut. Kemudian Zuki bertanya nama dari wanita itu, namun ia menjawab dengan tidak mempunyai nama. Zuki lalu melihat lingkaran merah di tangan wanita tersebut dan lalu ia menamainya Circle. Circle yang sedang makan dan tidak sengaja mengkletus lombok setan tiba-tiba berubah menjadi burung raksasa. Zuki yang melihatnya pun kaget dan panik. Di sisi lain, di kota Kaifeng, orang yang sedang berada di pasar terlihat panik karena kemunculan cacing tanah yang sangat banyak. Terlihat ada satu makhluk aneh yang terbang. Tak lama kemudian terjadi gempa yang membuat tempat itu hancur dan kuil roboh dengan sendirinya. Kemudian para polisi dan para warga di sekitar melakukan evakuasi kepada korban-korban yang terkena runtuhan. Di saat itulah, polisi Daolin mendengar seperti suara gemuruh di dalam runtuhan. Daolin akhirnya mengikuti suara tersebut sampai dalam goa. Sementara itu Dragonfly dan kedua anggota Wu Yin sudah berada di dalam goa tersebut. Di sana, mereka melihat sebuah benda seperti bola yang dirantai di tengah-tengah ribuan tengkorak. Anehnya, di bola tersebut bertuliskan nama dari klan mereka. Benda itu juga terus bergerak, seolah-olah menandakan kalau ada makhluk hidup di dalamnya. Dan benar saja, bersama dengan itu, datanglah monster merah yang menggunakan kekuatannya untuk melepaskan makhluk yang ada di dalam bola itu. Dan ternyata, di dalamnya ada sebuah monster dengan wujud yang lebih menyeramkan. Monster ini bernama monster hitam. Ketika klan Wu Yin berusaha untuk membunuh monster tersebut, tapi dengan mudah mereka dijatuhkan. Melihat hal itu, Daolin pun ikut menyerang. Namun sialnya, dia harus berakhir tragis ketika ingin menyelamatkan Dragonfly. Dan dia harus kehilangan tangan dan juga satu kakinya. Melihat hal itu, ketika anggota Wu Yin pun akhirnya mundur sambil membawa Daolin. Daolin kemudian dibawa ke markas baru Wu Yin, di mana Zuki juga muncul sambil membawa Circle yang nantinya akan dijadikan pemimpin mereka. Namun banyak anggota Wu Yin lainnya yang tidak setuju karena Circle terlihat lemah, lugu, dan selalu nempel bersama Zuki. Tetapi Zuki terus meyakinkan mereka tentang kekuatan yang dimiliki oleh Circle dan minta agar Circle tinggal bersamanya. 又忘了，三从四德。我现在可是憋了一肚子气。得了钱不能乱花，我尽量节省。
Sementara itu, Dowlin dibawa ke kantor polisi tempatnya bekerja. Namun sayangnya nasib buruk menimpa Dowlin di mana dia kini diremehkan karena fisiknya. Hingga akhirnya ia diusir dari tempat kerjanya. Melihat hal itu, kemudian Dragonfly membawanya ke markas mereka. Lalu Dragonfly juga menghapus ingatan Dowlin tentang apa yang terjadi sebelumnya. Di tempat lain, Zuki dan Dragonfly pergi ke sebuah angkringan untuk berkomunikasi dengan kakak tertua mereka lewat perantara seorang perempuan. Kakak tertua lalu menyampaikan kalau senjata legendaris sudah ditemukan di kota Loyang. Tetapi untuk menghentikannya membutuhkan kekuatan dari 5 pemimpin klan. Kakak tertua juga berpesan kalau klan Wuyin harus cepat menemukan pemimpin baru untuk bisa mengalahkan monster-monster yang datang dari langit. 老大的声音，神机可能相互有关，这不是巧合。御神机在洛阳出现，相处安然无事。 Keesokan harinya, para anggota Wuyin bersama dengan Circle dan Dowlin pergi ke kota Loyang untuk menemui kakak tertua. Tetapi sebelum itu, Dragonfly menjelaskan ke Dowlin kalau perjalanan mereka ini merupakan tugas rahasia dari kantor polisi. Kemudian Dowlin diberikan kaki dan tangan palsu untuk bisa membantunya berjalan. 封信交给一个叫无名氏的人，不亲自给我发任务呢？合适吧？ Sementara itu, di gerbang Goa Naga, 5 pemimpin klan sudah berkumpul bersama dengan para Mal Agung yang membawa senjata penghancur dewa. Mereka berasal dari klan Tang, klan Diancang, klan Raka 7 Warna, klan Kunlun, dan juga klan Gerombolan Pengemis. Peramal kemudian membuka peti yang konon isinya adalah senjata yang tiada tanding. Namun pada saat dibuka ternyata isinya kosong, dan pada harinya pemimpin klan Tang berhasil mengeluarkan sebuah bola cahaya dari ukiran peti menggunakan sebuah kode untuk menciptakan kunci pengaktifkan. Kemudian, mereka secara bergantian menggunakan kekuatan dari klannya masing-masing. Kakak tertua Wuyin yang ternyata dia sedang menyamar sebagai peramal agung menyadari kalau pemimpin Diancang bukanlah pemimpin yang sebenarnya. Dan pada saat peramal agung melihat ke dalamnya ternyata benar kalau yang merasuki pemimpin Diancang adalah monster merah. Bersama dengan itu, monster hitam juga datang untuk merebut bola bercahaya. Monster hitam kemudian juga mengungkapkan kalau kelima pemimpin klan tersebut sebelumnya sudah dia tipu dengan menggunakan herbal yang akan menambah kekuatan mereka. Padahal kedua herbal itu yang membuat mereka tunduk dan menjadi budak kedua monster itu. Akibatnya, kelima pemimpin klan itu lalu menyerang peramal agung dengan kekuatan mereka. Sampai akhirnya tubuh peramal agung tidak terlihat lagi. Di sisi lain, monster hitam tidak yakin jika dengan kekuatannya ia bisa menghentikan bola bercahaya tersebut. Maka dia berniat untuk menghabisi Wuyin dan juga pemimpinnya. Hingga akhirnya monster merah menyuruh 5 pemimpin klan untuk memburu klan Wuyin dan juga pemimpin barunya. Sementara itu di tengah perjalanan klan Wuyin menuju ke Loyang dihadang badai besar dan memutuskan untuk beristirahat di sebuah goa. Di tengah beristirahat, Dowlin sempat melihat kalau Circle bisa menumbuhkan bunga yang ada di sekitarnya. Tapi anehnya, Dowlin juga merasakan rasa sakit di tangan dan kakinya yang terluka. Di tempat lain, Dragonfly merasakan aura asing yang sangat kuat di mana tiba-tiba muncullah Circle dengan wujud aslinya dan tanpa disadari dia malah menyerang klan Wuyin. Karena perubahan itulah, Circle tidak mengenali mereka dan menyerang begitu saja layaknya binatang buas. Circle juga hampir membunuh Zuki dengan cara mencengkramnya. Namun karena melihat Zuki kesakitan, tiba-tiba membuatnya sadar dan kembali ke tubuh manusianya. Setelah kejadian itu, akhirnya anggota Wuyin mengetahui siapa Circle sebenarnya. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya dan sampailah di kota Loyang. Pada saat di kota Loyang, Circle mengatakan kepada Dowlin kalau dia sempat mendengar Dowlin berteriak saat sedang menumbuhkan bunga di dalam goa.
Dari sanalah Daolin pun mengaku kalau ia merasakan rasa sakit seperti ada tulang-tulang yang tumbuh dari kaki dan tangannya. Kemudian Silke menggunakan kekuatannya lagi untuk melihat apa yang terjadi pada Daolin. Dan di saat itulah tangan dan kaki Daolin kembali tumbuh berkat Silke. Setelah membantu Daolin, Silke ternyata kehabisan banyak tenaga dan kemudian membuatnya pingsan. Di tempat lain, anggota Wu Yin merasakan adanya bahaya yang mendekat. Dan benar saja pada saat mereka lengah, muncullah pemimpin klan Tang yang menggunakan ribuan cincinnya untuk menyerang anggota Wu Yin. Di tengah keributan itu, Daolin tiba-tiba datang dengan menggunakan keahlian barunya yang muncul dari tangan dan kakinya berkat kekuatan dari Silke. Dia pun dengan mudah mengalahkan pemimpin klan Tang dengan cara mencekiknya. Sementara itu, datang lagi pemimpin klan Kunlun dan membakar mereka berdua. Tapi untungnya Daolin berhasil selamat karena kekebalan tubuhnya. Dan akibatnya api itu justru membakar habis pemimpin Tang. Daolin lalu mengalahkan pemimpin Kunlun dengan meninjunya dan membawanya kembali ke tanah sampai terkubur dan terbakar karena kekuatannya sendiri. Di sisi lain, Dragonfly, Zuki, dan Silke dibawa ke Peramal Agung dan rencananya akan membawa mereka untuk menemui kakak tertua. Namun pada saat di tengah jalan, Peramal Agung kemudian berubah. Ia mengungkapkan kalau dirinya adalah si kakak tertua. Dalam obrolannya, kakak tertua menyampaikan kalau Silke bukanlah pemimpin baru mereka, melainkan salah satu dari monster langit yang ingin menghancurkan klan Wu Yin. Maka dari itu, mereka harus membunuhnya. Sementara itu, karena Silke bisa mendengar pembicaraan dari mereka, Dragonfly pun menggunakan kode percakapan yang hanya diketahui oleh klan Wu Yin. Dia kemudian menawarkan diri untuk membunuh Silke, namun hal itu sepertinya tidak akan dia lakukan karena Dragonfly dan Zuki tahu kalau orang yang mereka ajak bicara tadi bukanlah kakak tertua yang asli. Hal itu bisa diketahui karena orang tersebut nampaknya tidak paham dengan kode-kode rahasia Wu Yin dalam percakapannya. Hingga akhirnya Zuki langsung menyerang orang tersebut, kemudian menampakkan wujud aslinya sebagai pemimpin klan neraka. Pada saat klan neraka mau menyerang Silke, tiba-tiba kakak tertua yang asli datang dan menyelamatkannya. Dan dia meminta Dragonfly serta Zuki untuk pergi membawa Silke. Namun tidak lama kemudian, pemimpin klan pengemis juga datang menyerang kakak tertua. Tujuannya pun sama dengan yang lain untuk mendapatkan darah dari Silke yang konon bisa menambah kekuatan mereka. Pemimpin pengemis itu lalu mengalahkan saingannya terlebih dahulu, yaitu pemimpin neraka. Kemudian dilanjutkan dengan menyerang Dragonfly, Zuki, dan kakak tertua. Melihat hal itu, Silke menjadi marah. Dengan sisa kekuatannya, dia melayangkan kayu kemudian menancapkannya ke dada pemimpin pengemis. Sementara itu, ketika Zuki sadar dari pingsannya, kemudian melihat tubuh Silke yang sangat lemah dan berubah menjadi sangat pucat. Bersama dengan itu, Zuki melihat bayangan dari pemimpin Wu Yin yang dulu. Pemimpin itu menjelaskan kalau Dunjia sebenarnya ada pada tubuh Silke. Dengan keberadaan Silke tentunya, dunia akan aman dari monster-monster langit yang ingin menguasai dan mengubah dunia. Tanpa Silke, kini klan Wu Yin berusaha untuk mengalahkan para monster serta menyelamatkan dunia. Namun sebelum mati, Silke sempat membuka kekuatannya dan dari sana kemudian dia membagikan kepada seluruh anggota klan Wu Yin. Mereka kemudian mengubur mayatnya Silke, dan bukan cuma itu, setelah melihat kemampuan Daolin yang sekarang, kakak tetua akhirnya menerima Daolin sebagai anggota klan Wu Yin yang baru. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya untuk mengalahkan monster-monster langit.
Singkat cerita, anggota klan Wu Yin menggunakan batu besar untuk menyerang monster hitam dan kemudian menjatuhkan monster merah dengan kekuatan mereka. Mengetahui hal itu, monster merah mulai mengaktifkan senjata penghancur dunia. Semuanya tiba-tiba berhenti dan ajaibnya Silke hidup kembali dengan wujud burungnya. Melihat hal itu, monster merah menangkap Silke dan kemudian menembakkan senjata penghancur dunia, tapi tanpa disadari dari belakang muncullah monster hitam. Dan akibatnya, pada saat Silke berhasil melepaskan diri hingga adanya monster hitam yang terkena imbas dari serangan tersebut. Begitu juga dengan monster merah yang tidak akan dibiarkan begitu saja. Dia ditarik oleh Silke kemudian dilemparkan ke arah sisa dari serangan tadi dan akhirnya. Karena penghancuran dunia meledak di atas langit, efek yang ditimbulkan pun tidak sampai merusak bumi. Shin berpindah ke markas Wu Yin, di mana mereka kini sedang membahas tentang lukisan sungai hulu di festival King Ming. Silke lalu menjelaskan kalau monster merah sebenarnya berasal dari langit atau alien, sedangkan monster hitam muncul dari bawah tanah. Dalam satu keahlian, monster merah sendiri adalah menghidupkan kembali Raja Roh, sosok jahat yang masih terkubur entah di mana. Karena mereka tidak mau malapetaka terjadi, mereka kini berniat untuk menghancurkan terlebih dahulu Raja Roh yang di makam Puang Pangu, dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film The Thousand Face of Dunjia. Semoga kalian tidak paham dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.